Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Wirausaha. Dan pemirsa, di awal tadi kita sudah melihat video profil dari narasumber kita yang bergerak di usaha mebel. Ya, salah satu usaha yang setiap tahunnya atau mungkin setiap dalam kehidupan tidak ada matinya. Karena segala sesuatu di rumah kita butuh furniture, beli segala sesuatu yang berhubungan dengan mebel. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan perbincangkan lebih lanjut dengan beliau, Bapak Riyadi, selaku pemilik dari Arsa Mebel 234. Langsung saja kita sapa yang saat ini sudah ada di studio MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Pak Riyadi? Nggih, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ini sudah berkenan hadir untuk berbagi pengalamannya, sharing ilmunya untuk program Wirausaha di kesempatan pagi hari ini. Nah, dan untuk para pemirsa, hari ini kita juga berikan waktunya untuk yang akan bertanya, yang akan berdiskusi. Silahkan disampaikan kepada kami di nomor telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Riyadi, ini tadi kan Pak Riyadi sudah memiliki usaha bernama Arsa Mebel 234 ya, yang tentu sesuai namanya ini bergerak dalam usaha mebel ya, perkayuan segala sesuatu yang berfurnitur ya Pak ya, kursi, meja, lemari, segala sesuatu yang terbuat dari pintu pun juga ya. Baik, kalau ceritanya awal mula untuk membuka usaha ini seperti apa Pak Riyadi? Untuk awal mula saya membuka usaha itu sekitar tahun 2012. 2012. Ya, waktu itu saya juga masih bekerja di sama Juragan Mebel, tapi saat itu di rumah itu saya sudah ada samben-samben. Ibaratnya ada yang menerima pesanan, tapi saya juga masih bekerja di luar. Tapi setelah itu kerentak hati itu pengen buka usaha sendiri lah, biar ndak terlalu terikat sama orang lain. Akhirnya ibarat saya ya nekat dengan modal kecil, membeli bahan sama membeli alat yang waktu itu masih seadanya. Berarti kan sebelum membuka usaha sendiri Pak Riyadi itu ikut orang ya? Iya, ikut di orang. Di usaha mebel juga? Iya, ikut orang sama mebel. Sejak kapan Pak Riyadi masuk ke dunia mebel ini? Umur berapa itu Pak Riyadi? Waktu itu sekitar tahun 2005. 2005 itu waktu itu saya lulus STM. Perkiraan ya umur sekitar 19 tahun, 18-19 tahun. Setelah lulus kemudian tertarik dengan dunia mebel ya? Ya. Apa memang itu keinginan sendiri atau memang ada permintaan atau mungkin dorongan dari orang lain itu Pak? Waktu itu intinya ya setelah lulus itu pengen bekerja, pengen berusaha bekerja, biar dapat ya tidak merepotkan orang tua lah. Dapat uang jajan ya Pak ya. Itu. Setelah lulus akhirnya masuk ke dunia mebel, ikut orang juga? Ikut orang juga. Belajar di situ sampai ke tahun 2012 itu Pak, dari 2005? Enggak, waktu itu saya belajar di situ cuma sekitar 1 tahun. Waktu itu belajar di daerah Kalijambi. Setelah itu di sana karena kerjaan agak sepi, akhirnya pulang ke daerah asal. Di daerah asal juga langsung cari ikut orang belajar di perusahaan mebel juga. Berarti ya pengalamannya di berbagai tempat sudah dialami. Jadi di rumah itu juga tidak terpaut, waktu itu tidak terpaut satu tempat, karena kadang dari perusahaan mebel itu kan kadang naik turun. Pas waktu surut kan dari juragan suruh istirahat dulu, lah itu nanti langsung cari tempat lain. Berarti ya ini pengalamannya di dunia mebel dimulai dari 2005 sampai sekarang, luar biasa, hampir kurang lebih ya 17-an tahun ya Pak ya, sudah bergelut di dunia mebel ini. Kalau dari keluarga, apakah juga
semua berusaha di dunia mebel ini, Pak? Kalau dari keluarga yang di dunia mebel itu saya dan kakak saya yang nomor 3. Yang nomor 1, 2 sama nomor 4 itu usahanya di bidang konveksi. Jadi di bidang konveksi lah. Iya. Berarti memang ada keluarga juga yang di dunia mebel. Ada. Dan akhirnya di tahun 2012 Pak Riyadi memutuskan untuk membuka usaha sendiri dengan nama Arsa Mebel itu ya. Pada saat itu tadi disampaikannya modalnya kecil. Sebenarnya apa saja yang saat itu dipersiapkan Pak Riyadi untuk istilahnya memulai usaha dengan lingkup sekitar rumah kita atau mungkin dengan biaya yang minim yang dimiliki oleh Pak Riyadi? Biaya minim itu waktu itu ibaratnya saya membeli alat itu yang ibaratnya yang vital dulu, yang sering digunakan. Apa saja itu Pak? Waktu itu ya pasah, bur sama propel. Ya. Nah, sisa uang yang lain itu saya belikan untuk bahan baku. Yes. Cuma waktu awal-awal itu seperti itu, alhamdulillah ya bisa berjalannya waktu kan ada penghasilan, penambahan alat, terus beli bahan baku lebih banyak seperti itu Mas. Awal mula itu permintaan orang atau Pak Riyadi menawarkan jasa sendiri? Karena di daerah saya waktu itu yang bekerja di mebel itu cuma saya. Loh, tetangga itu tahu, akhirnya suruh membuatkan apa, sebelum membuatkan meja, akhirnya sampai tetangga itu kan getok tular tular sampai kemana-mana, alhamdulillah sampai sekarang itu. Awal mula memang belum banyak yang bekerja di mebel yang punya skill seperti Pak Riyadi ya. Dan alhamdulillah menjadi pintu rezekinya Pak Riyadi dan sampai sekarang masih ditekuni. Baik, di awal mula Pak saat memulai usaha tentu setiap orang mengalami yang namanya suka duka ya Pak. Pasang surut. Iya, pasang surut juga, orderan dan lain sebagainya. Kalau Pak Riyadi sendiri bagaimana ceritanya? Kalau suka duka itu ya semua usaha pasti ada suka duka Mas. Jadi menghadapinya ya intinya kita memohon pertolongan itu kan kepada Allah. Sewaktu sholat kita berdoa supaya dilancarkan rezeki, supaya diberi kesehatan. Nah itu kan nanti kan untuk rezeki itu bisa mengalir dengan sendirinya. Berarti memang ikhtiar kita kepada Allah dan tawakal kita juga selalu mengiringi usaha Pak Riyadi gitu ya. Dan alhamdulillah menjadi berkah usahanya sampai sekarang. Kalau di awal-awal tentu kita juga kadang masih istilahnya orderan kan masih jarang ya Pak Riyadi ya. Bagaimana Pak Riyadi istilahnya selain memanfaatkan pemasaran lewat orang lain dengan getok tular tadi bahasanya orang Jawa, apakah juga melakukan promosi-promosi atau lain sebagainya? Nah, waktu itu saya malah belum ya cuma sekedar itu Mas. Jadi intinya getok tular. Jadi waktu awal-awal itu saya tidak sempat ibaratnya promosi lewat media itu malah jarang. Belum. Jadi intinya getok tular dari orang yang biasa pesan nanti sampai sana gitu. Berarti memang salah satu bentuk memanfaatkan lah dengan adanya teman banyak itu ya Pak ya. Akhirnya semua bisa menjadi pintu rezekinya di dunia mebelnya Pak Riyadi. Kalau yang dialami Pak Riyadi ketika membuat orderan ini, apakah pernah ada yang istilahnya dalam tanda kutip komplain atau mungkin ada request khusus itu Pak Riyadi? Kalau request khusus saya Mas, biasanya sesuai permintaan pelanggan. Kadang pelanggan ngasih gambar, Mas nanti modelnya seperti ini lah, nanti saya tinggal buatkan gitu. Kalau ada biasanya kalau pintu itu kan kadang suatu saat itu ada yang nanti ibaratnya sulit dibuka, lah itu biasanya kan nanti saya datang, biasanya saya benerin gitu. Karena ada kondisi kadang yang namanya cuaca, karena cuaca biasanya. Karena mungkin kadang dingin itu memang kandungan air di kayunya nambah ya Pak ya. Jadi agak istilahnya mepet, jadi agak seret lah bahasanya seperti itu. Baik. Kalau yang dialami Pak Riyadi memang semua
pekerjaannya semua by order ya Pak? Ya. Tidak membuat istilahnya tersendiri untuk istilahnya dijual? Alhamdulillah untuk selama ini tuh karena pertolongan Allah itu orderan itu alhamdulillah ada terus. Ya, setiap hari ada ya? Biarpun sedikit tapi alhamdulillah ada terus. Jadi bisa continue lah. Yeah. Sebelum ini selesai alhamdulillah sudah ada orderan baru. Sebelum ini selesai alhamdulillah sudah ada orderan baru. Jadi kadang pekerjaan itu ya bisa menumpuk gitu. Baik. Apakah ini dikerjakan sendiri oleh Pak Riyadi? Saya sama ibaratnya ya tenaga saya satu, adik saya sendiri. Oh, berdua untuk mengerjakan ya? Pengerjaan berdua. Berarti, tapi kalau kadang repot banyak orderan itu saya cari tenaga pocokan lah, tenaga pocokan buat bantu. Ya. Dari berbagai jenis furnitur yang dibuat oleh Pak Riyadi, yang pengerjaannya paling lama itu jenis apa ini Pak Riyadi? Biasanya kalau pengerjaan paling lama itu jenis kursi sama almari yang besar. Yang ukuran berapa ya itu Pak? Kalau yang besar itu biasanya panjang kurang lebih 180, lebarnya sekitar 60. Lah itu pengerjaan biasanya 1 minggu lebih. 1 minggu. Yang membuat susah karena ukurannya atau ada? Karena ukurannya kan nanti kan kalau ukuran besar itu kan bahan yang disiapkan lebih banyak Mas. Biasanya lebih banyak, jadi kan untuk proses kan lebih lama. Biasanya seperti itu. Berarti semua pelanggan itu memang hanya order via desain, tidak membawa barang istilahnya barang mentahnya? Kadang ada, jadi membawa barang mentah, Mas niki mang jadikan ini lah seperti itu. Itu juga banyak, banyak. Jadi membawa barang mentah disuruh jadikan barang yang diinginkan. Itu perbedaan dari jasa yang dibuat Pak Riyadi sendiri bagaimana? Apakah hanya dari harganya atau seperti apa Pak? Kalau ibaratnya membawa barang mentah nanti kan menghitungnya jasa Mas, menghitungnya jasa saja. Nanti pengerjaan berapa hari gitu, nanti dihitung itu sama kalkulasi untuk ibaratnya penambahan bahan penambahan bahan seperti itu. Berarti sampai finishing ya Pak? Biasanya ada yang minta sampai finishing, ada yang cuma minta sudah jadi, udah selesai gitu. Jadi biasanya kadang di finishing sendiri juga ada. Oh, berarti ya semua tergantung diri kita ya Pak ya, mau seperti apa. Kalau yang mau finishing sendiri juga bisa. Langsung jadi dan juga bisa. Ini semua bisa diantar sampai ke rumah atau seperti apa Pak? Biasanya kalau sistem barang mentah itu kadang saya ambil, nanti setelah jadi saya antar. Oh ya, berarti pemirsa kalau mau order ya tinggal di rumah aja ya Pak ya. Siap nanti barangnya diambil dan diantar ke rumah ya. Biasanya seperti itu. Ya. Kalau informasi yang kami dapatkan, Pak Riyadi itu kan juga bisa membuat yang namanya mimbar ya. Entah itu mimbar yang di masjid dan mungkin mimbar yang ada di majelis-majelis para pemirsa itu salah satunya buatannya Pak Riyadi ya. Ini apakah memerlukan skill khusus Pak dalam membuat hal tersebut? Karena mimbar itu biasanya kadang desainnya kan agak unik Mas. Iya, ada pernak-pernik tersendiri ya. Ada biasanya kan ada tambahan list, ada tambahan variasi, ada tambahan ukir lah, itu biasanya seperti itu untuk mimbar. Tingkat kesulitannya dibandingkan dengan yang tadi almari seperti apa Pak? Sebenarnya kalau biasa mengerjakan itu sama Mas. Jadi tingkat kesulitan sudah biasa lah untuk pengerjaan mimbar, pengerjaan almari itu sudah biasa. Boleh diceritakan ini Pak sebenarnya proses dalam membuat mimbar lah seperti apa ini awalnya sampai akhirnya bisa dipakai di tempat majelis kita dan di masjid-masjid sekitar kita? Itu kan untuk awal biasanya bikin, kalau orang Jawa ngarani terataknya dulu lah. Teratak bawah, terus setelah itu untuk yang berdiri. Setelah berdiri nanti penambahan untuk papan mimbarnya. Setelah itu kan nanti penambahan list keliling. Setelah penambahan list keliling, kalau ada permintaan dikasih ukiran, lah nanti tinggal dipasang ukiran. Setelah ditambah ukiran nanti proses sudah jadi, nanti proses terus finishing Mas. Kurang lebih seperti itu. Dan itu biasanya memakan waktu berapa lama? Kalau untuk mimbar itu
kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Berarti rata-rata semua yang istilahnya size-nya Yang besar, bahan besar itu itu kurang lebih bisa 1 minggu. 1 minggu. Termasuk kursi tamu itu kurang lebih juga 1 minggu. Oke, berarti ya tidak memerlukan waktu yang cukup lama ya Pak ya. Iya. Saya kira dengan istilahnya cuma berdua bisa memakan waktu yang cukup lama ini. Ya itu kan kadang nek saya itu kadang sesuai urutan pesanan Mas. Jadi yang biasanya yang pesan dulu biasanya terus saya buatkan dulu, nanti setelah ada susulan pemesanan lah, setelah ini selesai nanti baru mengerjakan pesanan yang akhir. Berarti istilahnya memulainya ya Pak ya. Semisal sebenarnya hari Senin ya. Istilahnya berarti nanti hari Ahad lah insya Allah sudah jadi siap ya Pak ya. Bukan berarti dari tanggal order kalau langsung bisa nanti seminggu bisa diambil ya. Enggak bisa karena soalnya kan biasanya kan mengerjakan yang dulu. Yeah. Mengerjakan pemesanan yang dulu baru yang belakangan pesan gitu. Ya, berarti ya karena orderan di tempatnya Pak Riyadi ini banyak ya. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Riyadi, ini kan tadi nama usahanya kan Arsya. Ini terinspirasi dari mana ini Pak? Untuk Arsya itu anak saya yang besar. Oh, nama putranya Bapak ya. Dan menjadi nama di usahanya Pak Riyadi. Apakah saat itu juga 2012 sudah punya seorang putra ini? Itu waktu itu saya juga baru punya putra itu sekitar tahun 2012 pertengahan. Iya. Tapi waktu awal-awal itu saya belum kasih nama Mas, belum kasih nama ya pokoknya Samebel lah gitu. Tapi setelah berjalannya waktu biar orang mengenal, oh Sanar Samebel lah, jadi saya berkeinginan memberi nama itu. Oh, berarti ya istilahnya pada saat itu belum memiliki label sendiri untuk labelnya ya. Tapi memang berjalannya waktu karena semakin banyak orang yang ingin tahu terkait dengan skillnya Pak Riyadi dalam membuat mebel ini, akhirnya Pak Riyadi memutuskan untuk membuat nama Arsya Mebel. Ya, baik Pak Riyadi, kita rehat sejenak dan nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua dan kita sampaikan untuk para pemirsa yang nantinya akan bertanya, silahkan menghubungi kami di nomor telepon 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Wira Usaha. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Wira Usaha. Dan di pagi hari ini kita masih bersama dengan Bapak Riyadi selaku pemilik dari Arsya Mebel 234. Dan pagi hari ini kita juga berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silakan menyampaikan melalui line telepon di 02716793000 atau di line SMS dan WA di 08112553000. Baik Pak Riyadi, kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini. Ya, berkaitan dengan usaha Pak Riyadi kan salah satu bahan yang mungkin dan ini bahan utama ini kan jenis pohon ya Pak ya. Dan kita semua ketahui sekarang tanah-tanah itu sudah didirikan bangunan-bangunan. Apakah juga Pak Riyadi mengalami kesulitan dalam bahan bakunya ini Pak Riyadi? Kalau bahan baku itu untuk daerah Polokarto itu masih melimpah Mas. Di daerah Polokarto itu dari bakul-bakul gelondong itu masih banyak. Terus kalau nanti kesulitan tidak ada itu kita cari ke daerah Serenan. Di daerah Serenan itu kan ibaratnya semua itu banyak yang jualan kayu gelondong-gelondong. Ya, berarti aman lah insya Allah ya Pak untuk bahan bakunya ya. Pernah tidak sih Pak kalau mencari bahan baku ini Pak Riyadi harus nyari kemana-mana karena mungkin ada orderan khusus terkait bahan bakunya?
Pernah Mas, karena kadang permintaan pelanggan itu minta segera. Waktu itu kan kadang stok di rumah habis, nah kita kan nyarinya kan mesti kan yang agak kering. Ya, yang agak kering. Nah, kita pernah sampai berputar-putar mencari bahan baku itu ya beberapa tempat lah supaya dapat untuk bahan baku yang sudah agak kering lah. Gitu. Ya memang Pak Riyadi membelinya itu gelondongan ya? Ya, kadang juga pernah beli jadi juga pernah Mas. Ketika beli gelondongan itu proses selanjutnya istilahnya membuat dari lambaran dan lain sebagainya, apakah dilakukan sendiri oleh Pak Riyadi? Dari gelondong itu biasanya dari bakulnya nanti sudah diantar ke tempat penggergajian besar. Kita tinggal menunggu di situ nanti untuk proses penggergajian. Setelah proses penggergajian selesai tinggal dibawa pulang. Gitu, Oke. Berarti memang di rumah itu nanti tinggal proses pengeringan ya Pak Riyadi? Iya, proses pengeringan. Berapa lama sebenarnya Pak dalam proses pengeringan? Kalau cuaca panas itu kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan itu udah kering Mas. 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Apa juga ada treatment atau perawatan supaya nanti kayunya ini awet dan ketika digunakan untuk furnitur juga tidak mudah termakan rayap dan lain sebagainya itu Pak? Kalau untuk kayu mauni biasanya saya kasih obat Mas. Saya kasih obat. Kenapa ini Pak jenis pohon mauni harus dikasih obat? Ya enggak tahu ya, karena dari pohon mauni sendiri itu kadang rawan, kalau orang Jawa ngarani totor ya. Nah itu yang jadi keluarnya seperti serbuk-serbuk itu ya Pak ya? Nah, akhirnya setelah saya kasih obat totor nih Bu. Ya, karena ada karakteristik tertentu dari satu pohon yang bisa mudah untuk serangga masuk ya Pak ya? Betul. Kalau jenis kayu yang biasanya Pak Riyadi olah untuk furnitur itu apakah semua jenis kayu atau ada kayu-kayu khusus yang saat ini memang sering diorder oleh pelanggan Pak Riyadi? Untuk saat ini yang sering itu ya jati, mauni sama akasia. Untuk yang lain-lain itu jarang lah, jarang. Jati, mauni dan akasia ya? Ya, jati, mauni, akasia. Apakah memang ini stoknya banyak atau karena dari segi yang lain ini banyak diminati Pak Riyadi? Karena emang jati, mauni, akasia itu emang untuk bahan baku itu termasuk mudah Mas untuk mencari. Kalau bahan-bahan yang lain biasanya terus untuk 3 ini kan juga familiar di kalangan masyarakat itu familiar lah. Tahunya juga seperti itu. Jati, mahoni dan akasia. Kalau dari segi kelebihan dari 3 kayu ini seperti apa Pak Riyadi? Pengalaman Pak Riyadi? Untuk jati itu ya biasanya kan kalau masyarakat itu udah mengenal emang kualitasnya bagus. Kalau untuk akasia kadang masyarakat itu cenderung karena kalau bahannya agak tipis mudah mulet. Kalau mauni kadang keluhannya masyarakat itu totor itu. Tapi saya mengatasinya dengan saya obat gitu. Semua permasalahan ada solusinya, termasuk jati mahoni tadi ada obatnya ya Pak ya? Ya ada. Dan di toko-toko ada. Setiap jenis tadi memang tergantung kita minat yang mana, suka yang mana ya Pak? Tergantung juga biasanya masyarakat itu sesuai budget, adanya berapa lah itu kepengennya seperti itu. Kalau dari 3 jenis tadi yang grade-nya paling bawah itu jenis apa ini Pak? Paling bawah mauni. Mauni ya? Iya, mauni. Mahoni, akasia, terus jati ya? Memang jati yang terkenal paling disukai oleh masyarakat ya Pak ya? Apakah ini juga jenis jati yang istilahnya premium lah, kelas A, atau biasanya yang dibeli di tempatnya Pak Riyadi ini jenis-jenis tertentu? Nek saya itu untuk jati itu juga ada beberapa kelas Mas, jadi ada yang minta yang bagus, ada yang minta sedang, kemungkinan ada yang minta yang rendah. Jadi biasanya ada 3 kelas untuk jati. Termasuk juga untuk sesuai budgetnya ya Pak? Ya, sesuai budgetnya. Kalau para pemirsa ini mau datang langsung ke lokasinya Pak Riyadi, lebih tepatnya ada di mana ini Pak lokasinya? Untuk alamat saya Dukuh Jengglong, RT 1, RW 5, Jati Sobo,
Jatisobo, Polokarto, Polokarto, Sukoharjo. ya, Polokarto, Sukoharjo ya. Iya. Saya ulangi ya para pemirsa, nanti kalau yang tertarik untuk datang dan mungkin belajar ke tempatnya Pak Riyadi untuk belajar Boleh, ya. boleh. Di Warga mau belajar boleh. Oke, di Jengglong RT 1 RW 5 Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo. Kalau nomor telepon barangkali Pak Riyadi bisa disampaikan. Untuk nomor telepon 085 085 647 647 333 333 015. 015. Nggih. Ini dengan Pak Riyadi sendiri. Ya. Ya, Nah, ini pemirsa bisa nomor di- teleponnya ya, bisa dicatat. Barangkali mau pesan atau juga mau tanya-tanya terkait dengan bahan baku atau lain sebagainya, bisa disampaikan di 085 647 333 015 ya Pak. Ini nanti para pemirsa bisa datang langsung ke alamatnya atau menghubungi secara pribadi oleh Pak Riyadi. Iya. Baik, Pak Riyadi, pengalaman Pak Riyadi hampir 10 tahun membuka usaha sendiri, pernah ada orderan yang paling jauh ini ke daerah mana ini Pak? Alhamdulillah waktu itu orderan paling jauh itu dari Ustadz Momon perwakilan Kebumen. Kebumen Pak? Iya, Kebumen. Dari Polokarto sampai Kebumen ya? Iya, waktu itu kan intinya dari grup ekonomi kan ada. Iya. Grup ekonomi ada, saya masuk di situ lah. Ada yang tanya, akhirnya waktu itu yang tanya Ustadz Momon. Ustadz Momon tanya ke teman, terus dikasih tahu nomor saya. Setelah itu tanya-tanya soal masalah mimbar majelis perwakilan. Akhirnya pesan lah, akhirnya saya mengantar ke sana. Oh, pesan dibuat Setelah dan jadi, diantar. saya antar ke. Diantar sendiri? Iya, diantar sendiri. Oh, itu sistemnya nanti dibongkar pasang atau memang sudah jadi langsung? Sudah saat jadi, ini? sudah jadi. Nggih, sudah Dan jadi. proses pengerjaannya 1 minggu juga Pak? Nggih, kurang lebih 1 minggu. Jenis kayu yang digunakan pada saat itu? Kalau Ustadz Momon itu minta yang bagus, akhirnya saya belikan yang jati perhutani. Oh, Nggih, jati perhutani. cukup mahal ya Pak ya? Kalau Nggih, untuk jati perhutani cukup mahal untuk bahan bakunya. Tapi kalau nanti kualitasnya juga bagus ya, tahan lama juga karena jati kelas Iya, terbaik ya Pak? betul. Baik, ini pemirsa ternyata juga bisa melayani bukan hanya di sekitar Sololaya ya Pak ya, Ya, bisa betul. sampai ke Kebumen lah. Iya. Untuk para pemirsa nanti yang ada di luar Jawa barangkali nanti kalau mau tanya-tanya juga boleh ya Pak ya, tanya-tanya terkait dengan yang ada di tempatnya Pak Riyadi ini seperti apa. Baik Pak Riyadi, pernah tidak ada semacam komplain karena mungkin tidak sesuai dengan desain atau pengalaman yang cukup unik lah yang dialami Pak Riyadi dalam usaha mebel ini? Kalau sesuai desain itu kan biasanya untuk desain itu kan biasanya permintaan pelanggan, Mas. Jadi untuk komplain desain itu alhamdulillah sampai saat ini tuh belum ada yang komplain lah. Tidak ada yang komplain soal desain. Tapi kalau untuk pintu itu kadang ya itu waktu musim hujan itu agak seret lah, itu minta suruh masah dulu biar longgar, biar bisa dibuka seperti itu. Tapi nanti kejadiannya kalau pas kemarau jadi longgar sekali dong Pak? Ya karena gini Mas, biasanya kalau sing di yang seret banget itu biasanya waktu pemasangan itu agak mepet biasanya. Oh memang. Jadi jaraknya agak mepet lah. Akhirnya setelah musim hujan, akhirnya seret niku. Berarti tidak karena faktor yang lain atau ukurannya yang tidak sesuai ya Pak ya? Ya, karena emang untuk kayu itu kan ada proses pemuaian, karena kalau musim hujan agak longgar, kalau musim panas agak longgar, kalau musim hujan nanti agak melebar gitu. Ya. Kalau pengalaman Pak Riyadi barangkali nanti bisa di-share ke para pemirsa. Ini kan ada berbagai jenis yang kayu dan punya karakteristik sendiri-sendiri. Termasuk juga ada kayu akasia yang tadi disampaikan bisa mulet ya Pak ya? Iya. Mungkin ada teknik khusus Pak supaya ada para pemirsa yang mungkin punya kayu jenis tersebut bisa dikelola atau mungkin di bagaimana tekniknya supaya bisa digunakan seperti itu. Jadi kalau untuk akasia itu bagusnya ya untuk yang area dalam rumah Mas. Area dalam rumah. Karena kalau di dalam rumah kan ibaratnya jarang terkena panas sinar matahari langsung. Biasanya kan kalau kendala
mulet itu biasanya yang akasia ini sering terkena sinar matahari langsung. Oh. Ye. Karena terlalu sering terkena sinar matahari ya. Itu biasanya seperti bukan itu. karena kondisi secara alami dia mulet ya Pak ya. Akasia itu biarpun kering, kalau sering terkena sinar matahari pasti mulet Mas. Ye, jadi penempatannya biasanya untuk akasia itu bagusnya di dalam ruangan. Oh ya, itu ya para pemirsa. Biasanya seperti itu. Yeah. Pengalaman saya seperti itu Mas untuk akasia yang soalnya saya pernah membuat pintu akasia. Lah waktu itu sering terkena sinar matahari langsung. Yeah. Akhirnya juga mulet. Oh. Yeah. Dan akhirnya ya harus dicopot diulang ya Pak ya. Yeah. Biasanya ada diantisipasi. Yang mulet itu dikasih kancingan lagi biar nanti untuk bisa rata lagi lah gitu. Ya itu pengalaman Pak Riyadi terkait dengan kasus mungkin yang para pemirsa di rumah juga mengalami terkait dengan mungkin kayunya mulet, furniture mungkin ada yang istilahnya karena tiba-tiba kok nggak sesuai seperti awalnya gitu ya Pak Riyadi ya. Baik Pak Riyadi, ini kan di dalam dunia mebel tentu semua akan semakin berkembang. Yang gaya mungkin style orang itu sukanya juga berubah-ubah. Kalau di tempat Pak Riyadi ini bagaimana? Apakah juga pelanggan itu punya ide-ide yang unik-unik sendiri kemudian Pak Riyadi harus mewujudkan ini? Ya ada Mas, ada yang ngasih gambar, Mas bikinkan seperti ini. Nanti saya juga ibaratnya saya gambar dulu supaya nanti pengerjaannya agak mudah, itu saya gambar dulu. Nanti kira-kira pengerjaannya seperti apa lah itu. Kadang soalnya kan biasanya kan ada yang minta model yang modern, ada yang minta model yang klasik ya Pak. Ya klasik, tradisional. Ya tergantung kesukaan para pemirsa di rumah ini seperti apa. Dan insya Allah semua akan dilayani dengan semaksimal mungkin oleh Pak Riyadi ya. Dan ini merupakan salah satu yang bisa kita junjung ya para pemirsa, kalau punya usaha nanti bisa, kalau pengen membuat furnitur bisa datang ke tempatnya Pak Riyadi ini ya. Apalagi kalau selain dengan ini kan tadi sebutnya meja, kursi, pintu ya, lemari itu ya Pak ya. Barangkali untuk peralatan yang lain istilahnya untuk tempat tidur apakah juga bisa melayani Pak Riyadi? Bisa. Tempat tidur bisa, biasanya untuk lemari dapur itu juga bisa. Etalase ya tergantung saya itu tergantung permintaan pelanggan lah Mas. Jadi seumpama pelanggan ingin dibikin etalase, ingin dibikin lemari dapur atau apa, kita tinggal melayani seperti itu. Semua berarti bisa? Bisa, insya Allah bisa. Iya, untuk pintu pun nanti sampai dipasang ya Pak Riyadi? Ya, biasanya sampai pemasangan selesai, tapi kalau pintu biasanya tidak finishing Mas. Nanti finishing yang biasanya yang punya rumah biasanya. Tapi terkadang gini Pak, yang finishing yang ahli dengan yang mungkin kita sendiri kadang beda. Apakah memang sebenarnya bahannya sama? Apa ada teknik-teknik khusus sebenarnya Pak yang dilakukan? Kalau finishing itu kadang yang membedakan untuk pribadi sama tukang finishing itu biasanya dari dasaran Mas. Biasanya kan kalau mandiri biasanya kan tidak didasari, biasanya langsung main pelitur seperti itu. Karena dasaran ini biasanya apa Pak? Wood filler kah atau seperti apa? Ya ada wood filler, ada terus pakai ongker, pakai kapur juga ada. Setelah itu baru nanti diamplas ulang ya Pak? Ya diamplas ulang baru pelitur. Oke, itu ya para pemirsa, nanti barangkali yang mau finishing sendiri ya itu ada dasaran yang perlu diperhatikan supaya hasilnya seperti yang dilakukan oleh tukang profesional ya. Karena ya kita pengen hasil semaksimal mungkin dan kita juga bisa pelajari seperti teknik yang dilakukan oleh Pak Riyadi tadi. Baik Pak Riyadi, ternyata kita sudah harus berakhir sampai hari ini di waktu ini. Barangkali ada pesan yang untuk para pemirsa utamanya yang pengen buka usaha dan sharing semangatnya untuk mereka ini Pak Riyadi, silahkan. Untuk yang mau buka usaha, yang jelas kita itu harus giat, terus jangan lupa kita ya minta pertolongan sama Allah untuk usaha kita dilancarkan, terus jangan pantang menyerah. Jadi seumpama
soalnya usaha itu naik turun, kadang naik turun lah. Waktu turun itu kita harus tetap semangat, harus selalu berdoa supaya nanti dapat pertolongan dari Allah. Baik, terima kasih Pak Riyadi untuk semangatnya untuk para pemirsa. Semoga ini nanti bisa membekas dan menjadi dorongan semangat juga untuk mereka mengikuti jejak Pak Riyadi dalam membuka usaha. Apapun usahanya, insya Allah kalau ditekuni, kita ikhtiar, tawakal kepada Allah, insya Allah akan menjadi berkah untuk kita semua ya Pak Riyadi. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Semoga usahanya semakin berkembang dan sukses, dan salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Wira Usaha untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Serta jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap sehat, tetap prima, sehingga aktivitas kita dan ibadah kita bisa optimal. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.